Yo bro, balik lagi sama gue Giza Baturusi dari channel Vespa Speeding Indonesia. Hari ini gue kesempatan untuk gerbek Vespa yang dimana sering banget touring. Kenceng udah pasti, pernah ikut Vespa tuning dan ada ngelewatin Vespa Matic beberapa dengan secara mudah sekali di videonya. Vespa satu ini beda seperti Vespa-Vespa sebelumnya yang speeding Indo gerbek engine. Dan gue suka banget sama Vespa satu ini karena kenapa? Ini sangat mempunyai karakter sekali Vespanya teman-teman. Vespa ini bukan Vespa Matic teman-teman. Ini Vespa klasik 2 tak dan yang pastinya udah kencang abis. Kalian mau tahu siapa yang gerbek engine? Hah? This is Stark from SPX. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Giza Baturusi dari channel Vespa Speeding Indonesia. Wah, alhamdulillah banget hari ini gue berkesempatan langsung untuk ketemu sama ownernya si Vespa Stark nih. Ya, nih, itu. Om Angga. Apa kabar Halo, Om Angga? baik ya. Sorry banget nih. Iya. Waktunya diganggu. Aman. Lagi sibuk di bengkel aja. Iya, emang kegiatan gue setiap hari ada di sini. Setiap hari ada di sini. Iya, Om. ada di sini. Ini Om Angga ini adalah salah satu user Vespa yang suka banget menjelajah Indonesia dengan Vespanya nih. Cuman memang gua pribadi belum sempet ikut bareng touring. Terakhir touring kemana Om? Terakhir kemarin itu ke Lampung gua, ke Lampung. Oke, dan Lampung. Om Angga ini memang juga sering touring itu touring, riding bareng teman-teman dari Mapscoot ya Om? Iya, benar. Ya, oke, benar. siap. Ini kemarin terakhir ke Lampung dan Om Angga nih kalau boleh tahu sedikit sebelum Giza nanya panjang lebar nih Om ya. Iya. Paling jauh kemana sih Om sama si Stark satu ini? Stuck ini paling jauh sebenarnya kalau yang gue pakai full riding itu Jakarta, Bali, Malang, Jakarta. Ini full riding Om. Full riding, kalau yang Gila. full riding. Gila. Jadi emang udah beberapa kali Om Iya. Angga ini pakai Stark. Udah ke Bali udah lumayan sering juga Om ya? Ke Bali kemarin 2 kali. 2 kali ya? Cuma kalau kemarin kan startnya dari Surabaya kan, Surabaya, Banyuwangi ke Bali. Oke. Om Angga nih tenaganya harus gua acungin jempol banget, harus bisa gue nih. Gua nggak mau Iya. malu-maluin gue. Gue emang pengen banget kalau nggak lu touring, gue pengen ikut lo atau enggak pas saat gue touring lu ikut. Kebalikan, Iya, Om, gue ya? pengen Gila. itu. Soalnya kayaknya nih Iya. kita agak seirama. Iya, kalau bener. touring. Oke, Nanti next time iya, kita bagus, pasti Om. harus itu. Oke Om, jadi Speeding Indo nih pengen banget Om sebenarnya ada beberapa konten-kontennya nih tentang Vespa klasik 2 tak juga. Oh iya, Karena betul. yang kita tahu lah Om, sekarang ini kan kayaknya ada aja omongan di mana-mana. Iya. Apalagi Om Angga nih jangan salah aktif di TikTok juga guys. Gua enggak dia, tapi ada adik gua atau yang suka ada temen ini, ya ya. yang main gua enggak punya TikTok. Oh siap. Tuh guys, saya jadi udah tahu ya guys kalau apa Om Quattrini itu ya Om ya? Yang akun TikToknya itu. Oh iya, waktu ini nah itu adik gua tuh. Oh, siap. Jadi Om Angga ini bisa dibilang menurut gua Om Angga pernah ngajak gua riding waktu itu kita Iya, malam-malam betul. Wah, Kita seru-seruan tuh malam. siap. Nah, di situ juga ada beberapa kali gue pengen banget tujuan-tujuan untuk ngekontenin Vespa-Vespa klasik sebenarnya. Iya. Om. Cuman memang ada beberapa tujuan-tujuan utama awalnya di mana Speeding Indo harus ngeliput dulu Vespa Matic dulu Matic gitu dulu, kan Om. iya. Dan akhirnya gue juga beberapa kali Om Angga datang ke acara Vespa tuning Iya, ya kan. Wah, betul. gue sangat Seru banget berterima itu. kasih banget dan apresiasi banget Om. Insya Allah aja bakal Iya. terjadi lagi. Tapi sekali lagi aman nih Om, gue mau nanya-nanya nih ya. Aman banget. Oke. Makasih juga lo udah mau mampir ke sini aja. Itu suatu Siap, kehormatan ini buat gua. First time gue Iya, datang ke spesialis asli. PX nih guys, siapa tahu nanti balang ngobrol-ngobrol bikin PX gak ada yang tahu. Iya, betul. Siap. Oke Om Angga, mungkin gue pengen tanya untuk pertamanya, ini Vespa tipe apa sih Om? Nah, kalau Stuck ini dia Vespa PX. Dia kalau dilihat dari bodinya kan memang gak ada sennya kan. Nah, Oh, ini iya. tipe PX banci. Oh, PX Iya, Banci. PX MK. Oke. Jadi dia memang tipenya ini beda dari yang lain karena dia memang nggak pakai sen. Aslinya nggak pakai sen. Oh, memang sudah aslinya Iya, nggak pakai sen Om? nggak pakai Oke. sen, betul. Dan kalau misalkan untuk mesinnya ini, gue swap engine. Oh, Ini swap mesinnya, engine. ya mesinnya 200 Spartan. Oh, berarti Betul. ini spesial PX, ya, tapi PX menggunakan mesin 200, Spartan 200. betul. Oh. Cuma kalau Spartan itu kan memang bodinya dia ada sennya kan. Ah. Dan aslinya kotak kan. Ah. Nah, kalau ini gue pakai bodinya banci, PX Oh, banci. kalau PX itu ini kita juga sekedar sharing-sharing juga Iya. nih Om ya, untuk teman-teman di rumah. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum terlalu memahami banget Vespa 2 tak nih. Iya. Gue juga belum terlalu paham banget dan kita di sini waktunya untuk sharing bareng Om Angga. Nah,
Ini kan Om Angga Vespa PX Banci Om. Iya. PX itu ada berapa tipe sih Om? PX itu ada banyak, ada PS kan ya, PS series, Excel, eksklusif. Nah, itu termasuk Iya, itu. termasuk PX sama dia. Itu sama. ada tipe Excel. Itu juga oke. maksudnya masuknya P series. Oh, masuknya P series Iya, ya, Om, P series Spartan kayak gitu. Oh. Nah, sama ini juga PX Banci. Pokoknya dia masih keluarga PX series. Masih keluarga gitu. PX Iya. series ya Om ya. Wah, ini seru banget sih kalau misalkan kita ngebahas 2 tak tuh. Iya. Sebenarnya luas banget ya Om. Luas, Banyak yang luas, dibahas. iya. Apalagi mau dikontenin banyak Banyak pasti ya. banget asli, banyak ya. Siap-siap. Nah, teman-teman juga misalkan mau lihat beberapa konten-konten dari spesialis PX Om Angga ini, ada langsung di Instagram spesialis Iya, PX ya, Om ada, ya. iya. Om Angga ini selain menjual beberapa part-part Vespa 2 iya. tak, itu Om Angga juga selalu mengedukasikan Om ya. Iya, Kalau misalkan betul. part-part yang tepat apa untuk di Vespa 2 Iya, tak misalkan kalau di special spec ini kan lebih banyak ke touring aja. Jadi Yes, dan benar. ibaratnya gue juga suka touring, jadi edukasinya banyak yang gue rekomendasikan itu biasa customer tanya part-part buat rekomendasi buat Iya, touring, dia nanya blok aftermarket yang bagus, yang apa ya. Yes. Karena gue di sini hobi kan, Betul. selain jualan tapi gue di sini juga nyebur langsung. Betul. Jadi seenggaknya kadang ada part baru, gue cobain dulu. Di saat gue udah cobain dan menurut gue itu rekomendasi, gue pasti kasih tahu, oh ya, lo pakai ini bagus nih. Iya, kayak gitu. Jadi sebelum gue jual, gue udah cobain dulu gitu aja. Benar-benar. Jadi Om Angga ini intinya sebelum memberikan saran ke orang, tapi saran ini udah Om Angga cobain terlebih Betul, dahulu iya. dan itu memang sesuai rekomendasi dari Om Angga. Iya, Om, ya. betul. Siap. Gue makin gatel nih jadinya nih kalau touring bareng Om Angga. Oke Om. Ini kan tadi Giza udah nanya kalau misalkan Iya. tipe Vespa-nya ini adalah PX yang tipe banci, Iya. memang tidak ada lampu sen bagian depannya. Iya, depan belakang dia nggak Depan ada. belakang Iya. memang nggak ada Om. Tapi Om kira di Vespa Om sekarang ini mengaplikasikan sendiri lagi lampu sennya atau enggak nih Om? Enggak. Jadi Enggak emang ya udah emang udah begini. standarnya begini Om ya? Begini iya. Siap. Oke, kalau untuk bagian sebenarnya Giza pengen tanya banget di bagian Iya. mesin Om. Mesin, Tapi sebelum bagian mesin, Iya. Giza pengen nanya dulu bagian eksterior karena dari tadi ini kan diganggu banget nih sama si Pinky satu ini. Memang si Om Angga ini PX tuh dari Giza pertama kali kenal, ini ciri khas banget dengan full stiker Om ya. Iya, bener. Oke. Mungkin bisa diceritain Om. Kenapa Iya. nih Om? Kok Vespanya full stiker gitu? Oh ya, jadi apa ya? Gue tuh emang waktu ngebangunnya gue waktu awal 2017 lah ya, dulu lama itu gue memang dapat apa namanya, stuck itu kalengan gitu. Jadi ini sempat udah pernah ganti body aja, udah pernah ganti body. Aslinya itu dia bodinya PS, ada box sampingnya. Ada box sampingnya, Nah ya. karena saat itu udah lama ya, sekitar 2019 itu gue ganti body ini gitu. Jadi dan memang bodinya itu udah apa, Originalnya kayak gini berarti Om? iya ini originalnya kaleng ya. Jadi kan cat dikerok kayak gini, Kayak kaleng. begini. Dia cuma ini langsung dipernis. Langsung dipernis ya? Nah, Iya, siap. Dan apa ya, kalau stiker itu ya gue orangnya gatel aja udah Gatel, stiker iya, dari iya. dulu gue emang. Berarti udah karatannya ke pernis Om ya? iya Wah, pernis. gila, keren. Jadi pernis. Jarang Iya. jarang. Siap. Jadi ya apa ya gue sebenarnya sih ibaratnya kalau memang dibikin mulus tuh keren banget sih ya sebenarnya Benar, aja. benar. Cuma ya udahlah Beda ya, gue ya udah gue apa adanya lah gini Betul. gitu. Sebenarnya kalau emang gue ada pikiran, gue pengen cat nih pasti keren banget gitu. Keren Ini Vespa banget. keren lah gitu. Iya. Cuma ya udah inilah stuck yang Start begini yang lah emang gini. Om Angga. Ya udah Iya begini pengen sih ya. stuck ya. Oke, kalau misalkan warna polos hijau, hitam, merah Iya. atau apa kan memang mungkin Iya, udah banyak. udah banyak, Ini iya. kayak gini kayaknya cuma start doang, men. Iya. Iya. Dan juga maksudnya ya mungkin sebelum stuck juga udah ada duluan aja. Cuma ya mungkin orang-orang ngelihat oh stuck terus jadi pada Iya, belakang jadi- pada ikutan, jadi ngalengin kayak gitu. Keren sih. Karena menurut gua yang warna original kaleng seperti ini, karatannya itu Iya. dipernis jarang banget Iya. Om. Tapi gue demen ngeliat gitu. Jadi kayak lo mempertahankan original Iya, itu kayak iya. motornya Om Raffi kan. Ah Vespa iya itu cat betul. original Cat kan. original betul. Itu gue demen banget kalau ngeliat Iya, kayak gitu asli Om, itu. nggak tahu kenapa. Oke Om, mungkin bisa dijelaskin lagi nih bagian eksteriornya mungkin bagian luar apa aja sih yang Om Angga udah ganti? Kalau udah ganti, Mungkin oke, dari dari bagian atas kali ya. dari atas. Oke. Kalau atas ini kan stangnya Iya. udah gue ganti juga aja pakai New PX. Stang New PX sama speedonya juga SIP Om. ya? SIP. Siap. Sama lampunya Daymaker juga. Dan batoknya itu udah gue karbonin Karbon, ya, oke. sama ya standar lah kayak gini nih, apa Siap. namanya? Hand grip, handle, handle, semua. Jadi cakramnya juga gue pakein master atas.
Oh. Iya, gua modif master atas. Berarti gitu. master atas itu nggak seperti yang standar, Om? Enggak, lebih. Jadi kan kalau standar itu ya biasa lah ya gitu ya. Cuma ini udah gua ganti pakai RCB. Oh, pakai Iya, RCB. RCB. Oke, Bang Ge. Iya. Tadi kan part-part bagian atasnya udah nih. Iya. Sekarang kaki-kakinya nih, Om. Ini kan kayaknya gokil Iya. banget. Sebenarnya banyak banget nih kalau misalkan mau dibahas bagian eksteriornya, Om. Iya. Kayak mungkin lampu touringnya, Iya, betul. dasinya gitu Iya, banyak banget. banyak Cuman ya. kita bahas yang paling menonjol banget dulu nih, Om. Gue pengen tahu. Iya, jadi kenapa tuh ya? Gue pengen masang Marus di klasik. Jadi Yes. ceritanya gini ya. Gue tahu nih apa ya velg gitu kan? Velg. Oh Marus. Kayaknya dipasang di klasik lucu ya. Betul. Gitu. Jadi maksudnya yang klasik itu biar bisa kece juga ya nggak Bener. kayak. Jadi Setuju, artinya kayak bukan gitu. bukan Maksudnya Matic gua- doang yang pakai. Iya, maksudnya gue Iya. velg ini bisa diaplikasikan di klasik Betul, gitu. iya. Dan terlihatnya juga sama-sama ganteng Iya, gitu. betul. Nggak kalah ganteng kan? Nggak kalah Iya. ganteng, bener banget. Jadi makanya, nah sebelumnya ada ya kawan gue di Bali udah pernah pakai, cuma mungkin apa kurang PX banyak juga. yang tahu. Iya, Yang PX. hijau bukan sih, Om? Iya betul. Oh, iya, tahu, gua tahu. Arya, Arya, itu kawan iya. anak Bali dia yang pasang pertama di Oh, Bali. oke. Nah, terus udah ke situ, oh kita kayaknya di Jakarta belum ada Belum ada nih. nih, Coba ya iya, kita iya, racunin gitu aja. Gue racunin kan ya udah. Racun lu keren sih. Sampai ada 3 orang kan sekarang Iya, ini. wah, sekarang 5 dia. Oh, 5? 5. Mantap, soalnya gue seneng, Om. Iya. Nggak biasa soal foto. Iya benar. Oh biasa. Oke. Nah jadi kan ya udah gue tes dulu kan pasang Marus. Nah udah tuh gue foto terus gue tes pakai touring kan. Oh, Wah, bener, udah bener. dah. Gue pakai ya udah alhamdulillah berhasil Alhamdulillah ya. berhasil, 5 aman, Om, ya. 6 orang sama Enam yang orang. satu lagi tuh yang SP satu. Gila. Oh, satu lagi makanya Iya pakai SP ya. Oke. Nah ini kalau ini gue pakai Marus kan ya. Tipenya apa nih aja? W252. 252 ya. 252. Nah, bannya gue pakai Mitas. Pakai bitas ya, Om. Ah. Itu gramnya apa tuh, Om? Drumnya ini hubnya ini plus 62 Om. Oh, Ganesha nih. Om Iya. Ganesha, iya. Nah, yang itunya pakai CNC kan. Heeh. Untuk floatingnya gue pakai Zilioni. Oh iya, Untuk kalipernya itu gue pakai Foka. apa? Foka. Foka. Iya. Oh, oke, baik. Untuk axle-nya, axle-nya tuh gue pakai hub axle-nya gue pakai AF Touring. AF Touring. Iya, Untuk AF. Foka ini tuh dia berapa pot, Om? Itu 4. 4 pot Iya, juga ya berarti ya? Oh, siap. Kalau untuk Vespa klasik, Om, Iya. kan gue juga masih awam juga nih. Iya. Dia itu kebanyakan dari standarnya, Iya. pengeremannya itu kalipernya 2 pot atau 4 pot? 2. Oh, 2 pot? Iya. Berarti 4 pot itu upgrade-an ya? Upgrade, Oh, iya. baik. Kayak baik. BGM, Stage Itu semua Iya, udah 4 pot iya. ya? Oh, oke. Ini ban terbaik nih, Om. Iya, Gue juga pernah asli. pakai ini, enak banget. Gue pakai Cuman ya bener. sabar-sabar aja kalau cepet habis ya. Iya. Tapi emang enak banget nih. Bener, ban. bener. Enak Pakai dari banget. kaki-kaki udah dibahas nih, Om ya. Iya. Gue jujur suka banget sih, apalagi waktu ditempein Marus kayak masuk aja gitu loh. Iya. Dia masuk banget gitu. Iya. Siap, oke, Om. Sekarang gue pengen nanya di bagian engine mesinnya nih, Om. Oke, Karena siap. banyak banget yang penasaran pasti nih. Kenapa sih start udah kenceng dalam kota iya, dipakai touring tuh aman. Aman, gitu. iya. Mungkin Om Angga bisa sharing sedikit apa aja spesifikasi mesin jelasnya tuh gimana Iya. sih untuk start ini? Oke, jadi Stuck ini kan memang mesinnya itu basicnya 200 cc kan Jay ya. Siap. Spartan. Spartan. Nah, dulu ya. Nah, ini kan untuk saat sekarang gue jelasin yang sebelumnya dulu ya. Oke, baik. Nah, kalau yang sekarang ini Renkes gue udah pakai Malosi. Pakai Malosi. Iya, nah Renkes. dulu gue itu pakai Renkes standar, Oke. ya kan tetap untuk intake-nya rubahan kan. Oh. Nah, itu tuh memang kan gue suka touring kan dia. Iya, Gue iya. sering lah ibu bisa dibilang touring tuh sering banget. Sering banget sih. Jadi biasa kalau gue pakai touring tuh ada aja kendalanya aja. Jadi Oh. kenapa gue update Di ke bagian Malosi ya? mesin ya? Mesin. Jadi Oke. kayak Renkes tuh bisa retak kayak gitu. Dan Oh. Renkes retak gitu kan. Di bagian apa namanya baut bloknya retak. Oke. Jadi kan apa ya kompresinya tuh Betul. nggak Jadi, ya udah udah nggak nggak stabil karuan lah. lah ya. Nah dan juga soalnya gue touringnya itu bukan gue sendiri aja, gue Oh. kan sama bokin gue. Lu lihat lah kalau sekedar kan bawa barang, bawa barang. bawa ya boncengan Bener, gitu. bener, Jadi bener. full gembolan Full lah. gembolan, iya. Jadi ya semua juga menurut gue tergantung pemakaian. Nah Tergantung mungkin pemakaian. kalau pemakaiannya mungkin sendiri touringnya sendiri nggak terlalu beban berat sih ya mungkin aman ya. Aman. Nah jadi pas udah 5 bulanan lah ya 6 bulanan gue udah upgrade ini pakai Malosi sekarang. Karena Jadi pakai Renkesnya Malosi. Tadi yang retak itu pakai Renkes apa? Renkes standar Vespa. Renkes standar Vespa, Iya, gitu, pakai standar Vespa. Oke. Karena kan memang udah jadi gue bosen tuh udah setiap abis touring
dua Ada kali juga touring masalahnya, ada Om, ya? rusak, bubut lagi benerin. Oh. Nah, capek kan? Capek Udah nih. ya udah akhirnya gue putusin buat beli Rankes. Rankes Malossi dan alhamdulillah pas udah pasang Rankes Malossi aman sih ya. Aman sampai saat ini, ya. aman, nggak ada- Cuma memang performanya sama yang Standar. yang Rankes Ah. dulu lebih galakan yang dulu aja. Lebih galakan yang Iya, dulu. karena yang dulu itu direct intake. iya, belakang. karbinya ada di belakang. Kalau yang ini ke depan. Kalau ini ke depan. Kalau Oh, menurut siap, gua siap, kalau siap. yang ini lebih soft. lebih soft. Lebih soft ya. Jadi lebih tingkat keamanannya lebih Iya, lebih kelihatan aman di sini, lah. Om, ya. Iya. Oh, siap, siap. Kalau untuk Rankes kan gue pakai Malossi, untuk blok itu gue pakai MHR 221. MHR Malossi, itu juga iya kan, ya? Malossi Hyper Racing 221. Kalau 221 itu kan 221 cc. Iya, Pistonnya itu berapa tuh? Pitsonnya 58. 58. 58 Oke. ya, Siap. 58. Nah, itu Dari- oh, enggak, sorry. Ini bukan 58 aja. Ini 68. 68 ya, lebih, Oh, lebih berarti besar. Wah, ini pelajaran juga nih buat teman-teman Iya. di rumah. Kalau misalkan CC Vespa Matic dan 2 tak itu ukuran pistonnya berarti bisa dibilang sama nih, Om. Sama, oh, sama Iya, aja? sama. Karena motor gua Trika itu Iya. 66 itu 200 cc, Om. Oh, 66. Oh, iya beda dikit beda ya. dikit Iya, ya. iya. Kalau 68 ya naik-naik dikit, Naik lah dikit gitu. ya. Oh, baru tahu juga nih gua. 68. Nah, dia bisa dia naik 68, berapa biasanya kalau udah dipakai touring, terus udah agak ngeclek ya. Tapi tergantung juga pemakaian sama oli ya biasanya. Betul, betul. Oli samping dia kan Iya, pakai oli iya. campurnya. Nah, biasanya suka ngeclek naik tuh, tapi naiknya dikit aja gitu. Jadi 68 benar-benar berapa. ini Rankes Malossi, Iya. bloknya, Blok pistonnya MHR, masih ya. full Malossi juga, Masih, Om, ya. Dan iya. ini alhamdulillah sampai sekarang ini aman nih, Om, ya. Aman. Dipakai touring, dipakai daily. Iya, aman. Siap-siap. Dan memang kalau Vespa klasik ini benar-benar harus diutamain banget ketelitian olinya nih, Om. Nah, ya. Jangan kalau sampai telat. betul, kalau untuk dua tak itu lebih ke oli sampingnya sih, Ja. Apalagi kan ini 200 juga nih, Om. Iya, ya. betul. Gimana tuh, Om? Mungkin ada perawatan-perawatan khusus nih, Om, untuk Kalau motor enggak? kalau untuk yang penting kalau apa ya biasanya kalau gue kalau habis touring ya udah ganti oli tuh Betul. pasti walaupun itu mau 500 Iya, kilo gue benar-benar. selalu ganti. Selalu ganti. ganti oli mesin kan. Nah kalau untuk oli campurnya 2 tak tuh gue selalu pakai apa namanya yang bagus lah. Yang Pakai bagus lah oli Pakai yang bagus. ya, Mas. Oli siap, bagus. siap. Oke, memang kalau misalkan Giza kan suka lihat ada beberapa kali, mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu nih, Om. Iya. Vespa klasik 2 tak ini kan bensinnya dicampur dengan Iya, oli, Om. betul. Mungkin bisa tahu kasih Iya. sharing dikit kan, Om? Bisa. Itu Jadi- tuh buat apa sih, Om, Jadi sebenarnya? jadi kan gini ya kalau 2 tak itu memang harus dicampur oli agar dia sehernya itu nggak ngejim. Nggak ngejim. Iya, benar. jadi kan ya ibaratnya dia yang menghasilkan asap itu dari oli olinya sampingnya itu, itu. oke. Ya, jadi olinya itu ada nggak sembarangan masukin dia. Jadi ada ukurannya. Takarannya, Om, ya. Ibaratnya kalau lebih sedikit nggak apa-apa. Oke. Kalau kurang jangan. Kalau Oh, kurang efeknya ceket, ngejim. Gitu. Itu udah pasti ceket, Om. Pasti kalau kurang. Ya enggak sih sebenarnya kalau nggak kurang tapi kalau tapi semua tergantung spek sih dia. Tergantung spesifikasi, Ya, benar, kalau benar. spesifikasinya dan lo pakainya lumayan buat speeding terus, ya lo harus ekstra. Ibaratnya iya, nggak apa-apa lo kasih lebih balik dikit. lagi semua ke kebutuhan, Om. Kebutuhan, siap, betul. siap, siap. Nih kalau Om Angga kayak gini, motor ada kayak gini, Om Angganya nggak teliti Iya. dengan oli, Iya, betul, bahaya. banget. Om, Bahaya. ya. Mau Malossi juga mungkin bisa kena, Om. Apapun itu ya. Apapun itu ya. Siap, siap, Jadi siap. memang intinya kalau di 2 tak itu oli samping yang harus bagus sih. Oke. Gitu. Kalau tadi bagian mesinnya Om Angga udah jelasin dari Rankes sama Iya. blok gitu kan. Kalau di Vespa Matic dari Giza yang Iya. udah gerbek engine ini memang ada beberapa kayak misalkan ukuran piston, ya. valve-nya, Iya. klepnya gitu-gitu, Iya. bloknya segala macam. Mungkin kalau dari motor start ini ada lagi nggak, Om, selain Rankes dan blok atau piston? Kalau itu gue krekas ya. Oh, krekasnya. Krekas itu gue pakai SIP. Pakai SIP? Iya, dia Siap, dual mode. Jadi dia SIP itu dual mode. Jadi misalkan dia direct ke belakang, nah itu bisa juga buat ke depan juga bisa juga. Jadi krekasnya itu dual mode. Baik. Dia memang kelihatannya full tapi dia masih ada setengah gitu buat ngisap. Oh. Jadi kalau ini sistemnya masih rotari, masih hisapan. Berarti beda dengan standar nih, Om? Iya beda, Oh, beda. siap. Ya, jadi dia pakainya itu, gue kerkas pakai itu. Kalau untuk rasio, gue pakai standar, cuma standar Spartan, enggak, standar aja. Standar aja. Cuma gue pakai Spartan 200 gigi, sih, Om, ya? iya gigi 4-nya gue pakai mata 37. Oh, Custom. Oke, itu tuh guys. Iya. Sebenarnya gue kan baru-baru banget main sepeda nih, Om. Iya. Gue kalau suka ngebayangin tuh sepeda, kalau mau mikirin
sprocket dan Iya. itunya hampir sama kayak sama Toyota 2 tak. dua tak. Jadi Oh. kira-kira untuk gigi keempatnya berapa nih, Gor? Iya, Hitung betul. giginya gitu. Oh, Wah, iya, seru iya. banget Om ya. Iya. Siap Om. Mungkin kalau dari mesin kan tadi Om Angga udah sebutin juga. Iya. Kalau pakai karburatornya nih pakai karburator apa? Nah, saat ini gue lagi pakai karbu Polini ukuran 32. Polini ukuran Iya. 32 ya. 32, Om? iya. Siap. Ini Polini 32. sebenarnya gue waktu awal pertama kali night ride sama Om Angga tuh udah suaranya start aja itu speknya udah kayak gini belum Om? Ah, itu mesin yang lama. Oh, yang retak itu? Yang itu, ya, yang pada saat itu masih lama, belum. Nah, pas udah ini kita belum pernah geser gitu lagi gila itu aja menurut gue udah pol banget suaranya kan udah beda Om ya Iya. kalau Vespa 200 tuh. Iya. Itu sama Om Damar juga kalau nggak salah. Iya, Damar juga. Gila, Kemarin gila. touring juga tuh bareng dia. Bareng dia. Siap. Kalau untuk knalpotnya pakai apa nih Om? Nah, yang sekarang lagi terpasang ini gue pakai Sip Viper. Viper. Sip Viper. Iya, Sip Oke. Viper. Dia bedanya apa ya? Dia lebih di apa namanya? Bagian Lehernya itu, ah. lehernya muter dulu aja. Oh. Jadi menurut gua kan gua ada JL juga kan, Iya, Jim iya. Lomas kan. Iya. Jim Lomas. Nah, menurut gua saat ini gua lagi suka sama ini kenapa? Lagi suka sama ini. Lebih ya menurut gua saat ini cocok sama banget di sistem mesin ya, Mas. Oke Betul. sih. Gue suka banget nih sama setiap jawaban dari Om Angga itu semua dijelasin dulu, dijabarin satu-satu kayak tadi rasionya, Rasio, gigi-giginya dijelasin dulu knalpot Iya. ada kelebihan dan keunggulannya. Ini gue demen banget, thank you banget Iya. nih yang udah jelasin kayak gitu. Oke, kalau Vespa PX originalnya nih Om, Iya. itu untuk velgnya dia originalnya ukurannya berapa? 10. Oh, 10. Dia 10 2/2.10. 2.10. Iya, 2.10 kali 10. Oh, oke. Nah, sekarang yang mau Giza tanyain, dari semua part mesin, Iya. eksterior yang udah ketempel di stuck sekarang nih Om, Iya. kira-kira Om Angga ada nggak sih yang nggak plug and play? Yang enggak plug and play. Iya. Mungkin velg nih kan dari Oh, iya. 10 atau Jadi kalau untuk yang belakang ya aja, Oh, dia yang belakang ya? memang nggak. Kalau untuk ini kan memang nggak plug and play ya. Artian nggak plug and play. Siap. Kita harus. Jadi gimana caranya kan kita nggak mungkin dong bubut marus. benar, Iya kan? benar. Kita Sayang nggak bakal banget. mungkin. Jadi yang kita mainin itu di hubnya kan. Hubnya, Om, ya? Mau Jadi nggak sama mau. belakang itu di spissernya. Oh, Jadi kita hitung di spissernya siap, supaya siap. ambil lurus center. benar. Ke Kalau bodi nggak nanti tengah. bannya Dia- kayak nyamping gini. Iya, Om? betul. Jadi, Kalau misalkan kayak Virosi kayak itu kan kita biasa bubut velg kan, karena Betul, kan memang masih agak tebel kan kalau Iya. Virosi. Jadi kita pakai hubnya tuh yang agak tipis atau yang tebel. Jadi kalau untuk Marus kita mainin di spissernya aja. Ya, berarti bener-bener Omega nih harus presisi Iya, banget betul. bikinnya nih Om ya, menyesuaikan Iya. Marus ke Vespa Om Angga nih ya. Betul. Siap. Kalau untuk yang lain plug and play mesin, kalau blok ya biasa porting dulu lah. Porting Ya, kalau blok porting. Kalau untuk crankcase karena gue pakai Malosi Sport 221 jadi itu plug and play. Oh. Lain ceritanya kalau pakai Quattrini 244. Oh, itu nggak plug Nah, and play? itu crankcase-nya di porting lagi. Oh gitu. Jadi menyesuaikan karena kerkasnya lebih besar dia. Oh walah. Gitu. Kalau Quattrini 224 Ya, nih ya. Ini betul. Malosi 221. Ini plug and play, Plug and play. ya Kalau kalau untuk di Quattrini bagian enggak ya, Om? Nah, sama paling sama di bagian rengkes sih gua agak coak sedikit karena dia mentok sama ban. Oh gitu Om. Bibir ban sini nih di dalam situ kena itu dia. jadi jadi ada tulis kalau rengkes Malos itu ada tulisan segini ya. Panjangnya segini, made in Italy. Agak timbul kan. Nah, itu itu mau nggak mau harus lo ratain. iya. Made in itu gue karena pas di situ tuh di ujung bannya itu Kalau di dalam kena ya, Om. iya sayang Iya, bannya sayang kan banget, bener, makanya bener. udah di porting situnya diratain tuh. Udah enak banget sih kalau Om Angga nih memang benar-benar tahu details, jadi tahu kira-kira apa yang kena ban yang Om, di mana-mana gue jadi udah paham. keraba ya Om. Iya. Oke Om. Nih menurut gua untuk bagian spesifikasi engine dan eksteriornya si Starcode dari Om Angga ini udah cukup banget nih dibahas Om. Gokil, gue terima kasih banyak banget Om. Nah, cuman Om sebenarnya ada beberapa isu-isu dari beberapa teman-teman Vespa Matic nih Om. Dari ini sebenarnya gue udah denger tuh dari sekitar tahun 2018-an. Jadi ada susahnya di mana teman Vespa Matic ini mengimbangi skuter 2 tak. Nah, katanya pernah sih dengar-dengar, bener nggak sih Om kalau misalkan CC Vespa klasik 2 tak itu 2 kalinya Vespa Matic Om? Ini bicaranya gimana aja? Standar atau enggak? Kita bahas standar dulu Standar deh. ya? Nah, kalau untuk
Vespa klasik ya. Kalau untuk Vespa klasik dan kebetulan gue juga ada Vespa Yes, Matic kan. betul, betul. Jadi kalau gue rasa mungkin kalau untuk di Matic bawahnya dia cepet ya. Iya. Nah, tapi kalau untuk atasnya Vespa yang klasik lebih enak, lebih laju, lebih banyak lah iya, nafasnya gitu. nafasnya, bener. Nah, tapi gue nggak bisa semua samain gitu Betul, ya. betul, Tapi betul. kalau ibaratnya kalau udah agak disetting dikit, tapi tetap artian gini ya, walaupun gue di klasik, tapi hitungannya tetap kalau sama Matic yang sekarang ya tetap lajunya tetap Matic nih. Tapi kecuali beda halnya kalau klasiknya udah agak di setting dikit lah, kayak gitu. Misalkan karbunya udah upgrade ke 24. Nah, itu kayak gitu, atasnya lebih enak. Itu bener-bener berpengaruh banget. Gitu ya. Iya, tapi kalau memang ibaratnya standar tinting ya tetap jauh sih ya. Kalau menurut gua jauh. Ini teman-teman kalau mau lihat nih ya, ini video Om Angga ketika lagi ada di Vespa Tuning nih. Gas om, mantap. ini lagi ngelawan Vespa Matic ya teman-teman. Ada video. Ada, nanti gue bakal buka video ya teman-teman. Nih Om Angga benar-benar 2 kali berarti datang waktu itu. Iya, 2 kali. Cuma yang awal itu aja gue agak apa ya? Yang awal itu agak gagal lah menurut gue karena ya gue kan nggak tahu apa itu Vespa Tuning ya. Udah gue mau ramaikan aja. Iya benar-benar. Masuk dan ya udah pas abis dari setting situ pas gue masuk agak batuk tuh karbunya. Ya udah sekali jalan doang set udah. Abis itu udah gue nggak jalan lagi karena apa ya kalau waktu itu kerkasnya lah aja. Kerkasnya tuh masih custom kan pada saat itu. Jadi abis dari situ ya udah gue benah-benahin. Nah, yang kedua gue ikut. Nah, itu lumayan tuh. Yang kedua videonya ngelewatin sprint Primavera tuh kayak assalamualaikum aja. Gokil. Siap Om. Ini tadi gue udah nanyain kalau misalkan perbedaan dari Vespa Matic itu kayak gimana, karena jujur memang gue udah beberapa kali nyobain Vespa 2 tak itu memang dia tuh kalau dibilang gigit jambak banget di bawah, jambak banget, dan nafas di atasnya tuh kayak masih banyak banget gitu. Banyak ya, benar. Asalkan mental kalian aja berada di kepala sebenarnya. Gila. Waktu itu gue nyobain Vespa PTS punyanya Om Andre Taulani, Om. Wah, iya. Itu mah memang jauh banget. Gila, lumayan tuh, gila bener. Itu, badan ketarik ya. Ketarik ketinggalan, badan ketinggalan. Oke, Om. Kalau misalkan dari beberapa yang tadi Om Angga udah sebutin nih, dari spesifikasi engine, eksterior, terus plug and play atau tidak kan udah Om Angga ceritain, udah sharingin nih. Kira-kira Om ya, kalau dari semua yang sudah ada di motor Om Angga nih, itu habis berapa Om budget ya? Sebenarnya balik lagi nih. Setiap Speeding Indo nanya ini di saat Grebek Engine, itu adalah jawaban seberkenannya owner. Gitu. Cuman mungkin bisa dibisik-bisikin sedikit lah Om. Karena gue yakin banget Om, banyak teman-teman di rumah yang mau bangun Vespa 2 tak, tapi dia mindsetnya udah, aduh, pasti lebih mahal, pasti habis banyak banget gitu loh. Mungkin lo bisa lebih ngebuka mindset kita nih Om. Jadi bener ja. Nah, ini jawaban dari gue seorang kalau gue kan apa ya? Gue penjual spare part. Betul. Dan gue review barang. Jadi gini ya. Jadi misalkan nanti gue sebutin begini. Nah, itu kan jadi bukan total habisnya satu barang yang tertempel. Gue punya beberapa barang dia. Betul. Ibaratnya kalau gue yang udah habisin buat ini, ibaratnya tuh ya misalkan nih orang bangun baru 100 juta misalkan. Nah, ya udah barang dia itu doang kan, nggak ada revisi. Kalau gua revisi, gua ganti lagi. Jadi itu bisa 2-3 kali lipat ya. Iya, karena apa bukan karena ya kalau ibaratnya kalau hitung di sini doang, ya ini sekian. Siap. Tapi gua punya barang-barang yang knalpot, gua punya knalpot sampai 3. Gua punya udah batok sampai 4 gitu. Iya, velg gue punya sampai 2. Ban ada berapa? Ibaratnya kayak gitu aja. Jadi ya rak gue punya berapa, terus gue setiap saat gue harus ganti konsep. Jadi ibaratnya kalau misalkan dihitung di situ habisnya,
itu banyak banget ya. Banyak banget Iya, sih Om ya. beda- Kalau keseluruhan nih Om iya, ya, kalau siap. keseluruhan gue banyak. Nah beda halnya kalau kita mau ngebangun, Om gue mau buat game ya, misalkan ya, misalkan nih kalau ini gue bicara gue buat, Oke, siap. gue buat semua segini, jadinya begini, 150-an aja. 150-an. Aduh, Ini yang gue hitung di sini ya, karena nah itu gue belum hitung. Belum yang kayak tadi Om Angga bilang mau ganti konsep. Iya. Gitu-gitu, siap. Ibaratnya gue punya jok ada berapa? Punya rak buat touring gitu kan. rak Wah. berapa? Kayak gitu aja. Gokil teman-teman. Jadi teman-teman persiapkan tadi. Ya nominalnya segitu yang disebutin Om Angga lah. Kalau misalkan memang mau spesifikasinya hampir-hampir mirip ya Om ya. Tapi mungkin kalau misalkan teman-teman mau modifikasinya hampir-hampir sama seperti ini tapi beda unitnya, mungkin small frame, itu bisa. mungkin budgetingnya lebih lagi atau jangan gimana? salah aja. Small frame lebih gila juga. Lebih gila lagi kan? Ya, gua aja kalau nyari-nyari small frame nih, harga small frame unitnya aja udah gila itu Om ya. Small frame lebih edan lagi. Ibaratnya kalau gitu, kalau untuk PX series itu kita ya udah koplingnya kita mau pakai standar dulu, knalpotnya kita mau pakai yang ibaratnya custom dulu. Siap. Bisa. Nah kalau small frame nggak bisa aja. Nggak bisa ya? Beli blok, harus ibaratnya pengapian lagi, karbu lagi. rimsek, gigi 3 kopling. Nah itu lebih gila. Detail lagi Om Kalau ya. ibaratnya nih, gue mau bangun ini, tapi gue koplingnya mau pakai yang ibaratnya yang paketan 1,3. Nah kalau small frame nggak bisa, ibaratnya lo harus bisa kayak pakai gitu, yang misalkan MMW atau berapa. Oh, bener-bener harus yang udah ketahuan ya Om ya. Iya. Gokil. Oke. Giza ini Om biasanya kalau misalkan Gerbek Engine itu kan lebih memang ke motor-motor yang fokus buat balap nih Om. Oh, iya. Balap liar, 500 meter, road race gitu-gitu. Dan kali ini sebenarnya pertanyaan spesial hari ini ke Om Angga itu adalah, Om, bisa nggak nih Om diceritain pengalaman terspesial atau yang mungkin nggak bisa dilupain selama Om Angga touring bareng Stark? Jadi, oke. Saat touring ya. Siap. Jadi touring Paradise kemarin lah. 2020. 2020. Jadi gua sama anak-anak Mapskut kan. Siap. Bareng Itu gue ngiler abis ingat story-nya. Ampun. Kapan lu ikut? Yang harus ikut itu ya. Itu yang gua harus ikut. Nah, iya lu nggak ikut. Gokil itu gue ngeliatnya. Iya. Nah, Siap. itu kan sekitar target itu motor itu 2.200 lah ya gitu ya. 200 km. Keliling Jawa lah tuh pokoknya. Nah, di saat ya udah gue jalan lah kan ke Jogja, dari Jogja kita menuju Pacitan. Oke. Nah, gue sampai di Pacitan itu aja harusnya kita jalan lagi kan, masih keliling tuh. Nah, gue baru sampai Pacitan, habis ngecamp, terus bokin gue kabarin, gue sakit, dia sakit. Jadi gue galau banget ya. Iya lah, bener lagi touring gitu kan. Iya, gue inget. Akhirnya gue balik sendiri dari Pacitan. Wah. Dan ya gue ya bisa kan mungkin orang pikirannya udah balik towing. Iya gitu kan. Tapi lo gas. Tapi gue nggak mau ninggalin Nggak mau, dan bener. hati gue gini ya. Ini touring gue belum beres. Bener. Orang di rumah sakit. Betul. Gue gimana ya? Ya udah. Kalau sama temen nanti gue bisa ulangin kapan aja. Iya. Kalau orang rumah sakit. Betul. Ya udah gue ya walaupun gue gue nggak towing tapi gue gimana ya, gue nggak mau. Yaudah maksudnya saat itu gue saking gue biar ngilangin gue sedih gue terhadap touring gue belum selesai, terus gue mau lanjut, yaudah gue bawa deh balik lagi ke Jakarta. Jakarta. Iya, karena kalau misalkan gue touring gue malah jadi galau gitu. Bener Om, kepikiran. Iya, dan alhamdulillah gue bareng Sak, gue balik sampai Jakarta, gue balik ketemu booking gue, dan alhamdulillah, nah touring kan jalan tuh aja. Gue bilang, Yang, kalau sembuh kita nyusul ke Dieng. Oke. Ketemuin anak-anak, gue bilang gitu. Dan alhamdulillah dia udah sembuh. Yaudah, gue nyusul lagi aja anak-anak ke Dieng. Gokil. Beda 4 hari. Beda 4 hari lu nyusul? Iya, gue balik, gue 4 hari di rumah, gue nyusul ke Dieng. Gokil. Dan gue ibaratnya gue tuntasin touring gue. Tuntasin touring lo, walaupun ada musibah kayak tadi gitu, gue bodo amat. Dan alhamdulillah booking gue udah sehat. Kalau ibaratnya belum sehat pun ya gue nggak bakal lanjut. Dan gue yaudah alhamdulillah dia udah sehat. Gue ajak dia gas yuk Yang. Jadi udah gue gas tuh. Gokil, gue apresiasi banget. Emang kalau Om Angga itu sebenarnya gue pengen banyak ngobrol tentang perturingan dari Om Angga nih, pasti gokil banget. Dan gue inget itu waktu Om Angga sempat pulang dulu. Karena gue sempat ngobrol sama si
Om Iit ya? Oh, iya. Om Iit, gue Om sempat Iit, ngobrol-ngobrol iya. juga tentang Paradise kemarin. Iya. Gokil si Om Angga. Berarti waktu itu mungkin lagi sakit, Iya, sakit. terus sampai ke Jakarta, Iya, alhamdulillah sembuh, nyusul. Gua ajakin langsung yuk, Langsung. Dieng. Gas tuh, apa, iya gas, langsung gas lagi. Tuntasin yuk touring gua. Karena kan alhamdulillah gue senangnya juga dia udah sehat kan, udah sehat. Heeh. Ya udah, jadi bisa gua gas ke Dieng tuh. Siap. Dan alhamdulillah makanya di situ menurut gua gila lu sak. Iya sih, itu gila Lu banget. apa ya? Gua makasih banget sama lu ya. Makanya apa artian apa dia kenapa gue langsung rawat dia. Bener. Iya. Iya karena Harus apa peka ya, Om. Bener. apa yang dia gua mau gimana dia siap Betul. itu dia siap. Gila sih, itu gue bener-bener bukan hanya mendengar aja, tapi gue juga merasakan sama motor Iya. gue langsung kayak gitu beberapa kali trouble, Iya. nggak mau nyala, tapi kayak ikatan batin aja Iya, mungkin bener. namanya udah lo maunya gimana gitu Iya, loh. bener. Ayo lo antar gue dulu pulang, Iya. tapi bener-bener jadi nyata kayak gitu. Bener. Bener kalau kita misalkan ngerawat barang atau apapun itu yang kesayangan kita dengan Iya. secara rapi dan memang tepat waktu, dengan hati banget ya Om ya. Jadi dia kayak udah kayak jadi kaki lu juga. Iya, Dia bener. nggak pernah walaupun ya gue gimana gue sempat juga jebol apa namanya dudukan ini kan apa body kan. Body, Dan alhamdulillah dia sampai rumah. Sampai Kayak gitu. rumah, Om. Maksudnya alhamdulillah gitu lah. Aman sampai balik Ya, kayak gitu. gue juga pernah Om waktu Project Zip. Oh, isi Project Zip gue baru kelar, itu gue dari rumah Tebet, Iya. itu kakak gue tuh di Pondok Gede Bekasi. Ini gue jadi cerita sedikit nih Om. Iya, aman. Di rumah gue Bekasi, kakak gue nelpon, dia di kamar kayak denger suara langkah kaki orang di ruang tamu gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa. Nggak tahu nih, Oh. dia nelpon, dia sampai ini fix ada orang, Oh. ada suara-suara Jawa gitu. Akhirnya gue nggak ada mobil, Iya. yang bisa gue bawa tuh kayaknya cuma Project Zip itu Om. Iya. Gitu. Project Zip ini knalpotnya tuh bocor. Oh. Knalpotnya tuh bocor, itu gue gas Om, dari rumah gue gas ke Bekasi ngebut. Itu sebenarnya motor nggak boleh dibawa nggak boleh lebih dibawa. dari 80 km per jam. Iya. Cuma dari Tebet sampai Bekasi tuh gue gas terus sampai depan komplek jebol Om. Tapi alhamdulillah lu Sampai ya. depan komplek. Iya. Gue sepanjang perjalanan gue bodo amat abis ini lo mau rusak kayak gimana, Iya. tapi yang jelas Penting gue sampai bisa benerin, tapi tolong lo anterin gue dulu kakak gue. Oh, iya. Gitu. Alhamdulillah nggak ada apa-apa Om. Mungkin halusinasi atau suara Oh, kucing iya. gitu. Iya, Tapi iya. kita kan parno sebagai Iya, ade benar. Om ya. Iya, Takutnya ada benar. perampokan kayak gimana. Benar. Jadi balik lagi teman-teman, ini bener-bener kalau misalkan kalian punya ikatan batin yang kuat banget sama motor kesayangan kalian tuh, insya Allah Iya. dia bakal menemani kalian kemana-mana dan menjadi kaki spesial kalian gitu. Betul, Oke betul Om. banget, betul. Ini gue thank you banget nih Om udah dibolehin nanya-nanya. Ini gue pasti bakal banyak ngobrol lagi lah sama Om Angga. Iya, Dan insya Allah bakal banyak lagi konten-konten bareng Om Angga gitu kan. Oke Om. Tunggu Om, udah berapa menit Jen? 30, set seru banget gue ngobrol awal Om. Oke, dan tadi udah banyak banget pembahasan bareng Om Angga spesialis PX. Ini motornya namanya Stark ya Om ya. Iya, Stark. Dan memang menurut gua motor satu ini itu udah menjadi influence buat gua banget nih di Vespa klasik nih. Kayaknya udah ada harus punya Vespa kayak gini gitu. Next trip kemana Om bareng Stark Om? Rencana? Rencana itu aja gue Selasa kemarin. Selasa gue tuh pengen gas dan 0 km dia. Oh, 0 km, oke. Gue mau ke Sabang kan rencana. Gue udah prepare, udah gue Siap. cek apa namanya rute kan. Nah, cuma ternyata gue mikir keras lagi. Oh ini kan posnya lagi COVID gini kan. Betul Om. Gue ngerinya gue udah sampai tengah jalan malah gue balik lagi. Balik lagi karena nggak bisa ya Om ya. Iya, nah gue mikirnya ke situ. Ya udah mungkin abis lebaran gue pengen banget Siap. ya bawa gue foto di sana 0 km gue pengen foto sama staff. Ya walaupun gue dulu pernah. Cuma posisinya towing dari baik. Jakarta kan kirim ke Banda Aceh. Banda Aceh terus riding balik ke sampai Medan. Sampai Medan waktu itu 2019. Oke. Itu cuma gue pengen ulangin dari sini gue gas ya baliknya kalau pulangnya mah lihat nanti lah. Lihat Kalau nanti di misal sana, gua Om, ya. masih seger masih fit mau gas balik ya gue gas, Gas. kalau enggak ya gue naik kapal Tujuan aja. utamanya adalah gas dari Iya, sini ke yang 0 penting- km. Yang penting gue pengen coba riding dulu. Berapa kilo tuh Om? Gue cek kemarin 2.300. Waduh, 2000, gokil. Ntar ya gue kalau misalkan kesana seminggu lah karena gue santai. Iya, ya. Gua benar-benar. Gue nggak ngejar waktu. tapi Ngejar gua waktu banget. Lebih santai dan juga karena kan kalau kita mau gunung gue nggak tahu treknya kan. Betul. Nah, jadi jalannya ya mungkin pagi sampai sore lah. Sampai sore Nah, gitu gas Om. malam. Menikmati banget deh Om ya Iya. progres jalanan ke sana. Oke, siap.
Giza udah banyak banget nih Om nanya tentang start, bagian mesin, eksterior, pengalaman Om Angga selama touring. Gue pernah night ride juga bareng Om Angga. Ini menurut gue semoga bisa jadi awal permulaan Vespa Speeding Indonesia mengumpulkan konten-konten Vespa klasik dan dua tak nih Om. Amin, ya. Insya Allah mohon supportnya terus ya Om ya. Thank you banget nih, gue thank you banget nih sama Om Angga. Untuk yang terakhir kalinya nih Om, mungkin Om Angga ada pesan-pesan buat teman-teman pecinta kecepatan di dalam dunia Vespa nih Om. Kalau pesan gue gini aja ya, Siap. semua lah, Semua betul. pecinta kecepatan yang mau, kalau kita di jalan ya maksudnya kalau misalkan rame juga kita Betul. agak santai. Iya, kan. Sama benar-benar. itu juga sama teman-teman yang klasik, maksudnya nggak setiap di gang kita Nggak, terus iya benar. kita lihat agak kosong ya nggak apa-apa lah, yang mungkin Lihat kondisi lah Om ya. kondisi bener dia, Siap. sama ya safety riding ya. Safety riding. Safety riding. Siap. Oke, itu pesan dari Om Angga udah jelas banget. Cuman ada nggak nih Om? Sekarang kan yang tadi gue balik lagi ke awal, ada pembahasan kalau misalkan anak Vespa Matic tuh katanya kurang lah ininya. Tapi memang jujur gue pribadi agak sedikit merasakan hal itu Om gitu. Jadi gini aja ya, menurut gua sebenarnya kalau anak-anak yang teman-teman yang seperti lu yang ngerti dengan Vespa apa namanya klasik, mereka pasti ya sapa lah. Tapi kan kita nggak tahu apa yang beli Vespa Matic ini kan dia nggak tahu kultur kita dia. Betul banget, betul jadi banget. lu nggak bisa samain. Nggak bisa maksain juga Om ya. Vespa, Nggak sapa-sapa lu gitu loh. jadi lu jangan baper juga. Lu positif thinking. Oh iya, Positive thinking. Betul. Ya, orang tadinya ibaratnya dia beli motor apa cuma pengen doang. Benar, ya kan? benar. Itu yang kayak gitu-gitu nggak bisa kita salahin. Gua nah sebenarnya itu aja yang buat perpecahan ya. Gua selalu omelin tuh, ada di akun-akunnya kan, akun repost bilang apa Vespa klasik mogok didiemin aja. Ya lu jangan berpikir begitu. Gua selalu tegur, lu jangan kayak gitu. Ya gua netral aja. Betul, Gua betul, nggak betul. bela Matic, gua nggak bela klasik. Iya. Kalau memang dasarnya ya menurut gua Terlihat ada adu domba di situ ya Om ya. gua nggak setuju. Siap, Karena, betul, ya, betul. Gimana pun gua juga klasik. Benar. Gua pengen aja. Mungkin nih pandemi beres, kita bikin kayak di Surabaya riding ya. Oh iya. Ya, yang kayak di Surabaya. Itu apalagi gue lihat Pak Dokter kan dia bawa. Nanti kita buat seperti itu. Siap. Baik. Jadi ntar lah kita atur waktu aja. Baik Om, Bahas pasti. pandemi beres. Wajib banget. Kita Matic klasik semua Kita gabungin kumpulin ya. dan kita memang harus edukasiin ini bareng-bareng Om. Kalau misalkan nggak ada bedanya lah antara kita ya Om ya. Iya, betul. Siap. Om Angga, terima kasih banyak banget Sama-sama, udah ya. diganggu waktunya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Jadi ajang sharing juga buat kita. Ya, betul. Dan semoga gue bakal bisa cepet touring bareng Om Angga dan Ya, kawan-kawan. harus Oke. ya, Harus siap. Thank you banget Gua Om Angga. juga makasih lo udah mau Siap. mampir apa namanya ya tanya-tanya tentang sak. Siap. Suatu kehormatan Iya, buat iya. gua ada di samping kita. Thank you banget Om. Oh, thank you banget Om Angga. Thank you.